Khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Wujuhul Khair Majelis Ta'lim Nurun Najom Ki Haji Zakaria serta putra beliau Ki Haji Abdullah serta guru kita bersama Abah Ki Haji Injub Junaidi, seluruh para ulama dan habaib yang hadir pada kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keilmuan beliau, diberikan sehat afiat, ilmu yang manfaat teruntuk seluruh santri dan jamaahnya, amin ya rabbal. Tim Qasidah Hadroh yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bersama kita panjatkan selawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmah dan idhali surur, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini ngomong-ngomong ceramahnya ngadep mana ini kita? Depan ibu-ibu mulu, belakangan ada 4 orang, belah kiri ada 15 orang, mana nih? Ya kiai kita, habaib kita di maju sini. Ini pada paham, ini paham bahasa Betawi ya? Paham? Orang Bayu mah kudu paham lagi. Sama-sama orang Indonesia. Alhamdulillah, keluarga besar Yayasan Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang begitu amat mulia, yang kelahirannya dinantikan oleh kita bersama dalam bentuk perjuangan beliau, yang tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah di dalam menegakkan syariat Islam. Dan kita sebagai umatnya hari ini layak dan pantas memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangannya beliau, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita saat ini bisa menikmati segala apa yang kita pengen ada di dunia. Dan kita harus bersyukur malam ini berkumpul bersama dalam menyebut namanya, bersolawat kepadanya, dan tentu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya, bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal. Ya neng, balonnya kami naik atas berbang indah. Alhamdulillah, Maulid Nabi mau tukang balon juga berkaya. Dan ini pun dilaksanakan oleh Nabi sendiri, Bu. Memperingati nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Kalau kita ngaji sama guru ngaji kita, jumlah nabi 124.000 nabi dan jumlah rasul 313 rasul yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Alhamdulillah, udah nyampe larutan. Tadi pengen ngomong larutan, nyampe duluan. Amati isu lagi. Larutan biar nggak serak. Kita kalau serak mah udahan kita ceramahnya. Larutan ya terus. 5 menit lagi udah ada kopi, nambah lagi ngomongnya. Kopi nyampe susu. Susu kagak ada, ganti sama apa kek? Gitu. Biar semangat kita ngomongnya. Kan ngomongin sama orang Bayu mah udah semangat kita. Kalau nggak semangat, tinggal pulang-pulangnya. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Pada saat itu Allah gambarkan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, dari nabi-nabi terdahulu 124.000 nabi dan 313 rasul, perjuangannya luar biasa menghadapi umat yang benar dan umat yang larut. Yang diajarinya belok dulu lagi. Dulu ngaji ke sono, dia ngomong dangdut. Dulu ngaji ke sono, dia malah diskotik ngeladut namanya. Bantal dibilanginnya. Kalau kata orang Jakarta emang ngeladut. Ya, orang sini mau gimana tanya. Ini Rasul pelajari, Pak.
Rasul pelajari terhadap kisah-kisah Nabi terdahulu dan memperingati maulidnya Nabi-Nabi terdahulu, perjalanannya, perjuangannya, sungsang suhanya, mongsang mangsingnya, gojak gigiknya dipelajarin. Paham kan itu gojak gigik? Paham? Gojak gigik? Paham aja dulu dong. Capek, Nabi juga mempelajari seluruh perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Untuk apa? Manusak itu bihi adaka, untuk mempertahankan keimanan Nabi, meningkatkan kualitas iman Nabi dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan layak kita hari ini memperingati Maulid Nabi untuk menegakkan keimanan kita, menambah lagi yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat, kita kurangi maksiat kita tinggiin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ini lagi begini nih kan orang bener semua. Bener. Termasuk saya lagi pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, itu pakai kerudungan. Ntar pulang pagi-pagi belum tentu jadi orang bener. Orang bener sekarang kita. Daster lagi ntar malam dong, kayak hidup panjang kayak daster lagi ya. Datang ntar malam. Kayak gini mah masih sore ini sebutannya. Manusia itu bihiku adakah untuk mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena detik per detik iman kita ini pudar. Kadang-kadang naik, kadang turun, kadang mau naik betul. Lagi depan dong, naik turun. Naik aja. Pengennya naik aja kita, nggak mau turun. Cuman susah mempertahankan keimanan. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang belakang, kalau kita ngaji nyolong halal apa haram? Haram. Ibu-ibu lakinya ntar pagi pulang bawa duit 1 juta di tangan kanan, 100 juta di tangan kiri, 1 juta halal, 100 juta haram, pilih yang mana? Pilih yang mana toh? Ntar bapak pulang pagi-pagi bawa duit 1 juta haram. Nih dengerin, paham nggak tadi? Nih 1 juta ini halal nih, 100 juta haram, pilih yang mana? Nah 100 juta lah, mana siapa ini dia? Kata emaknya nggak apa-apa dong, udah sikat aja. Bayaran golongan, kondangan banyak, nambah besan banyak. Kata lakinya nggak boleh, neng ini mah haram 100 juta, enakan yang halal 1 juta. Nggak usah begitu bang, hidup mah. Kapan lagi kita jadi orang kaya, lagi mumpung, kata dia gitu. Dosa mah urusan belakangan, dosa mah kan kita dari begitu kita. Yang penting sekarang kita hidup enak, hidup senang. Jadi bukan mempertahankan iman maupun haram. Hilang tuh kita iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara duit 100 juta doang yang haram. Ayo, kita kan begitu. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ini patokan kebahagiaan itu cuma duit. Kalau kita pagi ini Tom, pagi bangun tidur bisa melek, rezeki bukan? Ibu, rezeki bukan? Anak soleh, rezeki bukan? Siang makan ikan asin doang, rezeki. Makanya bapaknya mah lakukan baru makan ikan asin gak mau. Sama tahu cowoknya, nama tahu cowok ya? Enak tahu cowok. Makanya mau timun lagi. Kalau nggak kangkung kita ngkap begitu biar dia loyo. Selesai urusan. Yang penting kita ini hidup bahagia, hati kita tenang, nggak butuh kita yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Yang kadang-kadang yang mewah-mewah sendiri belum tentu halal haramnya. Kebanyakan kita ngadepin sesuatu yang kita pengen harus dengan cara yang haram, sikat. Kerja di bandara, udah 5 tahun di bandara kerja. Ya. Jadi ojek, jadi cleaning service. Naik motornya setiap hari naik motor smash tahun 2004. 5 tahun bandara. Masih naik motor smash aja. Kayak dia baru 3 bulan udah MX, kamu PCX. Padahal dia mah jujur yang naik motor smash, tetap aja kata tetangganya dia jelek, dia hina. Kenapa? Kita lihatnya takaran kemuliaan dari harta benda yang orang punya, bukan dari iman, bukan dari sholat, bukan dari ngajinya, bukan dari sejadahnya, bukan, tapi dari harta dunianya. Akhirnya dia mikir, iya, gue 5 tahun gak punya apa-apa. Dia 3 bulan udah punya motor PCX, MX, akhirnya dia nyolong di kantornya. Gara-gara dia pengen punya motor PCX. Kenapa? Tisu
yang pada saat itu tidak manusab bitubihi fuadaka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu. Paham kira-kira? Makanya Allah gambarkan lagi Pak di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Sering baca Quran kan? Sering kan? Ngebet Quran apa baca Quran? Ngebet doang kan kali. Orang pas pengen baca juga udah mikirin aja, ntar ya tukang kredit datang nih jam 1 nih. Ntar ya tukang kredit jam 3 nih, panci belum lunas, gamis belum lunas. Apa aja belum lunas semua. Akhirnya jangan kamu sholat ya males. Gara-gara mikirin utang. Kan susah Pak. Kalau ibadah itu kalau pikiran kita udah kemana-mana, bikinnya malas aja. Padahal nggak perlu begitu, sholat aja dulu kita. Emang apa? Kita juga bingung dalam hidup ini yang kita kemas dengan sendiri tapi kita bingung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna bil haqqi basyira wa nadhira. Udah kebanyakan lalu tanya satu dia. Bapak yang dua banyak bulutuk, banyak bulutuk. Sama ada juga yang bulutuk. Yang biji. Kalau makan bijinya katanya 600 buntu gitu. Ya banyak makanya. Kalau ini nggak ada bijinya kali. Nggak ada kan? Ya kali kalau ada bijinya, lalu kan namanya sebatang itu mah. Begitu kita. Ya. Wa ma arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Dalam tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Ini Sayyidul Fairuz Zabani menjelaskan dalam tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Abbas. Abdullah bin Abbas menjelaskan, wa ma arsalnaka ya Muhammad bil haqq bil Qur'an basiran bil jannati liman amana billah wa naziran minan nari liman kafara billah. Tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas yang dikarang oleh Sayyidul Zabani. Ini merupakan tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sahabat sekaligus sepupunya Rasulullah. 9 tahun dikatakan oleh Rasul, beliau ini biturjumanil Quran, seorang yang ahli tafsir, yang akal kecerdasannya itu luar biasa dibanding dengan anak pada zaman saat itu, yang makamnya di kota Taif di ujung Makkah Al-Mukarramah, yang hari ini banyak berziarah biajara datang ke sono karena dengan kepiawaian beliau mentafsirkan Al-Quran dan disebutkan biturjumanil Quran. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala ini mengutus Nabi, kita mengingat ini maulid Nabi, ya, itu basiron untuk menggembira buat kita sebagai manusia, man amana billah, bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Pada saat itu menjadi peringatan besar buat kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan jangan sampai langkah kita mengikuti langkah-langkah mereka, karena langkah mereka bukan ke surga tapi langkahnya ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita lagi pakai kasur kalau saya jatuh doang gitu. Gini kita tinggal milih rumah. Kalau mau ke surga iman, kalau mau ke neraka kafir, selesai urusan. Sholat ogah, ngaji ogah, tahlilan ogah, ngaji mingguan, bulanan, setahun sekali. Repot nih urusan kayak begini. Ogah semua, tapi pengen masuk surga. Ngaji ogah, sholat ogah, pengen masuk. Mau lapor ke malaikat yang mana yang repot urusan? Kita pengennya itu. Hidup sesuka hati kita, hidup sekeda-kedanya, selagu-lagunya. Yang penting kita pengennya masuk surga. Kata dia begini dalilnya, Allah kan maha penyayang, Nabi kan maha penyayang. Iya, Allah maha penyayang, Nabi juga penyayang buat kita. Tapi harus mikir kita sebagai manusia bahwa kita ini harus ikhtiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiarnya ada. Kita pengen dapat duit, emang ujung-ujung di kamar aja dengan nganterin gitu. Enggak, kerja dulu. Di gudang dia kerja capek, di bandara kerja dia capek, ngoyos di sawah capek, ngeluku di sawah juga, nganggur, nanam mundur di sawah juga. Ada yang namanya nanam maju, ada yang nanam mundur. Zaman sekarang kali
Anak-anak kita kenal sama nandur pada kagak kenal, kagak iya mau nandur emang apaan, nandur main HP aja udah sampai 17-an weh ada lomba NL Mobile Legend je bagaimana 17-an pakai Mobile Legend HP itu setiap hari kagak punya HP kagak ngerti minta beli nama babanya kagak beli nama babanya dimatiin dibacok. Oh itu emang orang mana yang begitu gak ada HP doang pakai dibacok babah. Jangan jam begitu kita. Emang apa hidup tujuannya ke sono, nggak usah tujuannya kayak begituan mah kagak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini seorang hamba yang baik, beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Udah surga jaminannya gitu. Pengen jaminan surga, okah ke jalan surga, repot urusan mau lewat mana, muter gitu ke neraka ke belakang dulu. Ya ilah illallah, pokoknya aja. Udah yang gampang-gampang aja hidup, yang gampang-gampang aja. Makanya faktor kita hidup senang, tenang, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya, dan itu merupakan modal paling utama untuk berjalan di dalam hidup ini. Betul? Betul kakak? Ibu-ibu, sekarang kita pengennya hidup senang apa hidup tenang? Tenang apa senang? Banyak duit enak ibadah, apa kagak punya duit enak ibadah? Banyak duit enak ibadah, enakan yang mana kita? Apa kagak punya duit tapi ibadahnya enak? Hidup susah aja tapi ibadah mulu, enak apa kagak kita? Ada yang belakang tetep aja kagak enak, susah mulu, ya ada gitu. Padahal kalau kita susah, ibadah jalan terus, itu hidup yang enak. Diajakin ngaji setiap minggu, ngaji mulu katanya. Emang ngapain hidup di dunia kalau bukan ngaji? Nyari duit aja gitu? Enggak, kudu kita banyakin ngaji, nyari duit, ngaji banget, ngaji. Enggak usah takut kita, enggak mau ngaji mau apa? Mau nakoh mulu kalau ngaji, ntar gamisnya beli 350.000, gue mah kagak punya duit. Giliran yang begitu mah kagak punya duit. Coba jalan-jalan kemana-mana nyampe ke puncak, nyampe nonton bioskop di Metropolis, nyampe Trans City, nyampe di Balai Kota, nyampe jadi nyampe mana aja nih nyampe. Ngaji mau gak banget, emang ngapa ogah banget? Emang takut itu kita suruh baca? Enggak suruh baca, duduk baca duduk di tempat majlis taklim, pahalanya kan dulu gede banget ya. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Di belakang pahala mah kagak kelihatan, emang juga kagak kelihatan, pengen kelihatan dulu. Penting gambar Soekarno enak dilihatnya, nggak puyeng ya. Dia namanya laki-laki, ini kan jadi pertaruhan nyawa sama bininya. Jadi laki-laki kadang-kadang alim susah, tetap aja kagak dianggap sama bini. Jadi laki-laki kalau duitnya banyak, walaupun dia laganya kayak bagaimana juga tetap dianggap sama bini. Bener apa bener? Wah, rumah laki ngocek dari pagi ketemu subuh, ketemu maghrib lagi, ketemu subuh lagi, ketemu maghrib lagi. Setiap hari punya duit 50.000 doang, nganyun aja di rumah. Ya, bener apa kagak? Jangan begitu kita. Dicontoh nih istrinya Nabi Sayyidah Khadijah. Kenal sama Sayyidah Khadijah? Agak kenal loh, kagak ngaji. Gimana mau kenal? Coba kalau kita ngaji mah dijelasin umur kita. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, punya anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul. Makam Sayyidah Khadijah di Jannatul Ma'wa, di samping Sayyid Alwi Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita ziarah ke sono, enak. Istri Nabi yang sangat pernah aku. Bu, istri Nabi siapa namanya? Yang salah satunya Sayyidah. Apa lewat dilihatin lagi harus sengaja. Lihatin setiap hari ngerti kapal juga. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi, mempertaruhkan hartanya untuk Nabi. Bagaimana hidup beliau hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika itu Allah muliakan dengan al-mubashshar bil jannah, dijamin Sayyidah Khadijah masuk surga lantaran perjuangannya, keimanannya dipertahankan demi Islam. Ya'lu wala yu'la alih. Itu wanita yang salihah. Kita pengen begitu, pengen. Besok kalau laki pulang ojek, pulang ke sawah, pulang dari mana-mana, kerja di gudang bandara, pas baru nyampe rumah, cium tangannya,
nyender di paha kita sebagai istrinya, mau begitu mau. Boro-boro laki pulang minta kopi aja pakai dibilang kamu mata lu putar, kerjaan lu masih banyak aja. Bener apa bener? Hidup laki-laki. Saya belain sekarang, ntar gantian saya belain di hidup. Jangan aja. Yang batin, ya. Gantian saya belain. Ya. Kan begitu kita. Nabi baru pulang perang. Nabi pada saat itu kata Nabi, assalamualaikum ya zaujati, assalamualaikum ya zaujati. Kata Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, waalaikumsalam ya Rasul. Jangan masuk dulu, ntar aja masuknya. Emang nggak pernah lagi netain, kau netain. Sayyidah Fatimah kecil, masih nyusuk, masih netain di Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, ntar dulu bang, jangan masuk dulu. Nih saya masih netain. Nggak apa-apa, udah ntar gua gotong tuh Sayyidah Fatimah ke kamar. Fatimah digotong sama Nabi, digendong-gendong, taruh di kamar. Kata Sayyidah Khadijah begini, bang, udah sini. Abang kan capek dari mana-mana, sini rebahan di paha saya. Rebahan di paha Bibi. Nggak nanya duitnya berapa, enggak, kita mau beda. Emang abang pulang mau duit berapa? Kalau buat kan 250.000 silakan di paha saya. Kalau mau 20.000 jangan harap di paha saya. Abang langsung nyemplung di sumur mati sekalian. Betul. Ini dukung dulu yang kanan nih, ntar udah yang nyalain kanan aja nih. Jadi kita begitu, beda pola pikir kita dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan istri-istri Nabi, dengan keluarganya Nabi. Karena beliau semua itu memperjuangkan Islam, mempertaruhkan diri dan nyawanya hanya untuk Islam. Kalau kita mempertaruhkan nyawa dan diri kita untuk dunia dan dunia, bagaimana kita enak hidup di dunia, agak pernah mikir mati kapan, mati di mana. Yang penting enak hidup di dunia. Tuh kata anak yang bersama sini dia nyautin aja ya. Alhamdulillah ini mulai nyautin dia tadi. Ntar minta persenan ya, sama Ustaz Abdul ya dalamnya. Ini kan suruh saya, gak apa-apa. Kalau diomelin itu tanya saya lagi, minta persenan. Ya, tuh. Ini satu hujan itu, ya belum hujan kan belum, baru hujan doang aja udah bubar. Giliran mah kita pengen ngambil duit, hujan gede dulu udah naik motor kenceng aja, ngepek juga yang penting dapat duit. Yang anak muda nih bilang pacaran mah demen banget, kemana hujanan, bilang ngaji malah ada ogah mau hujanan. Ya ngomong doang, atau udah nggak apa-apa nih maulid Nabi hujan berkah mana? Kita mau ngomong doang, kalau mau nyampe selesai. Udah biar hujan doang mentara. Kalau dulu mah kita, kalau lagi hujan begini kan kata orang tua kita berkaya, berkah alhamdulillah. Yang di belakang hujan maju ke pelampang, yang di pelampang kita biar bisa geser-geser, biar bisa masuk. Kan enak begitu kan. Terus ini terus ngomong-ngomong. Terus apa? Ini juga enak aja sih ngomong. Tadi nyampe mana kita? Nyampe mana? Hah? Nyampe laki baru pulang. Udah dimanyunin aja gara-gara kakak punya duit. Ya, habis ini kita dibanding-bandingin lagi. Ya, belum terus apa lagi mungkin ya? Dibanding-bandingin kita. Sebagai suami kadang-kadang dibanding-bandingin. Jangan suka ngebanding-bandingin suami kita sama suami orang. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur punya suami yang modelnya begono, enak kita jalanin aja. Bang, jangan suka nongkrong mulu, bang di kantor situ, di pos RW, di sono di sini, abang nyari duit setiap hari biar saya enak gitu. Nah, kalau yang kerjanya begitu, mengapa? Di bang ojek doang juga. Kalau kita banding-bandingin orang ngomong lu kayak dia enak hidupnya. Kerja di bandara gajinya 9 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, nggak usah gitu begitu. Yang ada aja udah jalanin, yang ada nikmatin, udah selesai urusan, tenang urusan. Yang penting kita jangan pernah kita pada saat itu tidak bersyukur dan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hidup itu bukan perbandingan. Hidup itu harus kita jadikan dengan prinsip kita, visi misi kita untuk ya'lu wa la yu'la alaih, mempertahankan Islam iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka bilang-bilang ini lagi, yang laki juga curhat ke lakinya, lu gak enak punya bini, cakep, bini gue mau jelek banget atau begitu. Jangan kan dibawa kondangan, dibawa nyelawat aja, malu gue punya bini lah. Emang cakep jelek urusan siapa?
Urusan siapa? Kan manusia doang urusannya. Di hadapan Allah cakep jelek mah kagak dianggap. Yang penting mulia di hadapan Allah itu dengan ibadah, bukan cakep jeleknya. Biar kata make upnya sehari 300.000 juga kalau pakai ibadah mau dianggap nggak mulia sama Allah, betul? Jangan nyiksa laki, ibu-ibu lagi, ya. Kan kalau misalnya laki dandan mau setiap hari make upnya mahal, lakinya ngojek doang setiap hari penghasilan 30.000. Lama-lama laki bisa jantungnya angot, paru-parunya angot, sebulan mikirin make up bisa mati urusan. Agak kasihan yang melaki orang itu. Makanya kita harus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dengan qanaah hidup beliau. Kesam oleh Sayyidina Abi Thalib. Kemudian juga pada saat itu beberapa tahun ke depannya Nabi mulai mendapatkan hinaan, cacian, makian dari orang-orang kaum kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani, yang sampai saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela ya'la Islam ini maju, Islam ini berkembang dengan pesat, Islam ini tinggi, Islam ini selalu diidam-idamkan oleh setiap orang. Dalam salah satu sabdanya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibron bisibrin wa ziro'an biziro'in hatta law dahulu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, suatu saat orang-orang Islam ini dengan mudahnya mengikuti langkah-langkah mereka. Sibron bisibrin, pelan tapi pasti, waziro'an biziro'in. Kemudian pada saat itu selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan masuk ke lubang biawak. Kita bakal ngikut masuk lubang biawak dengan mereka, dan kita mengikuti ajaran-ajaran mereka, kita mengikuti pengingkaran mereka. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasul dengan kata-kata mereka itu? Qalan nabiyyu faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Yang aku maksud ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang pada saat itu beriman kepada Allah, dia ngaku doanya. Beriman kepada Rasul, dia ngaku. Dia ngaku cinta Nabi, dia ngaku ngikutin langkah-langkah Nabi, dia ngaku iman kepada Allah. Tapi cuman ngomong doang, ngelakoninnya kagak. Bahkan di belakang dirinya dia selalu mengatakan, gue mah kagak percaya sama yang itu. Maka itu orang-orang yang pada saat itu dimaksud oleh Nabi, dan kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah mereka, karena itu merupakan orang-orang munafik, orang-orang yang membelakangi Islam. Enggak perlu kita ikuti, dan itu merupakan kemunafikan dalam hidup kita. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita begitu. Kita sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, ngikutin langkah Nabi, pengen takwa di hadapan Allah, iman tetap di hadapan Allah, jalanin caranya. Ngomongnya iya, ngelakoninya iya, kan susah ngelakoninnya. Kalau kita ngomong mah gampang, iya dah, ntar malam gue datang ngulidan, pagi kita mau ngomong iya, udah kayaknya malesannya ada aja, badan ngemeriangin, pala ngentek, koyo dipasang-pasang, minum bodrek di depan kita yang ngajak ngajinya, macam-macam alasannya. Kenapa? Karena emang gak ada niat. Kan beda orangnya sama agama, beda. Makanya di dalam Al-Quran itu kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus mempercayai, wajib la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita yakin Al-Quran sebagai solusi dalam hidup kita, yakin Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita, obat buat hidup kita. La raiba, tidak boleh ada keraguan sedikit pun nih Bu, Bapak. Beda bahasanya ya. Kalau pakai zon atau misalnya pakai sak, itu keraguannya udah 50% sampai 70%. Ini sedikit aja nggak boleh. Roiba, la roiba, sedikit aja kita nggak boleh ragu terhadap Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk hidup kita. Bagaimana kita punya masalah hidup di dunia, solusinya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran bisa kita tahu kalau kita mau ngaji sama guru ngaji. Kita sekarang kalau solusinya pengen ada masalah, datang ke rumah guru ngaji. Wayanya ngaji maka kagak datang, wayanya ada masalah datang. Ini repot urusan ngaji. Oh ngaji dan punya masalah, ustadz yang dicariin. Betul. Malik nih. Anak bermasalah dicariin ustadz, anak saya ngapain ngemak di sekolahan, bandel banget. Kadang-kadang anaknya dicemplungin di kolong sampai mati tuh anaknya. Ustadz yang dicariin, minta airnya sama ustadz, solusinya sama Ustadz. Sehari-hari nggak pernah tuh kayak kenal Ustadz.
Kalau udah masalah baru kenal ustaz. Coba bapak meninggal dunia ini Pak Ustaz, terus bagaimana? Kan ada yang ngajiin, mana saya kagak punya duit, orang susah. Tahlilan juga kagak punya duit, jangan beli jeruk semangka, apel lengkeng juga kagak, kue bolu kagak, kue nastar kagak. Yang cari siapa? Ustaz. Kita punya makalah yang kita cariin ustaz. Kalau nggak punya masalah, hidup enak-enak aja. Ustaz ogah nemenin kita, kita ogah nemenin ustaz, kita ogah datang pengajian, kita ogah ngikut maulidan. Makanya rata-rata orang yang ikut maulidan, orang yang ngaji, orang buyang semua. Kenapa? Mikirin hidup kagak kelar-kelar, gak deketin Allah kali enak lah, coba itu. Dia kata enak kali gak deketin Allah, emang udah deket, emang pakai dicoba-coba lagi. Ya zaman sekarang begini modelnya. Engkrek banget rumahnya, engkrek. Kita pengen dekat sama Allah, dia kata gitu. Tapi ngapa nih hati saya belum pengen dekat banget lah? Pakai nanya lagi hati kita tanya sama diri kita. Apa masalah kita? Solusinya di mana? Ada di Quran. Ngaji sama guru ngaji kita, selesai urusan. Seminggu sekali aja deh, nggak apa-apa. Sehari kagak, hari kagak, 3 hari sekali. 3 hari sekali juga, seminggu sekali kagak, bulanannya aja udah. Ngikut ngaji, ngobrol sama guru kita, ini gimana ya Kiai ya, gimana Ustadz ya. Saya pengen ini romanya bangun rumah hadap mana yang enak. Saya pengen ini romanya mondokin anak, di mana mondoknya, nyekolin anak, di mana sekolahnya. Saya pengen ini romanya ngadain haul buat emak bapak saya. Cuma punya duitnya pas-pasan, ngadain dia aja. Kan enak ngobrol sama Kiai sama guru kita mah. Ya, jangan pengen ngadain haul, pengen ngadain mulu dan lapornya ke kantor polisi, mau ngobrol sama polisi. Jangan kita pengen nyokolin mondokin anak, datangnya kemana, ke petugas kereta api lah, kagak paham dia ke ustadz, udah tanya. Makanya adanya pengajian di sebuah kampung itu merupakan sebuah keberkahan yang begitu mahal harganya. Rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicucurkan terus kepada kita sebagai orang-orang sekitar yang ada majlis taklim di kampung itu. Amin ya Rabbal. Begitu. Karena pewaris para nabi. Kan kita sekarang ketemu gak sama Nabi Muhammad secara zahirnya? Kan gak ketemu nih. Kita ketemu sama yang ngawarisin ilmu daripada nabi-nabi terdahulu, kemudian ke Nabi Muhammad SAW lewat majlis taklim, lewat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu majlis taklim? Pondok pesantren, majlis zikir, majlis sholawat, majlis kadro, majlis maulid. Yang baik-baik itu tempat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tinggalin. Ya, paham kira-kira? Paham? Itu yang kedua. Sampai 5 enak mainnya jam 3. Ini saya ngomong aja udah. Yang terakhir sekarang 2 udah, 3 sampai jam 7 mah kita selek kaki. Semper bisa pulang-pulang buat tongkat. Yang ketiga sekarang terakhir. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan keimanan kita, kemudian meninggikan akan ketaatan kita kepadanya, ketakwaan kita kepadanya, dan mengikuti syariat Nabi SAW dengan baik dan benar, kita harus bisa menjaga silaturahim antar sesama saudara ataupun tetangga kita. Yang kita pengen semuanya saudara kita, tetangga kita ini masuk surga bareng kita, dan kita pengen semuanya saudara tetangga kita ini menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Amin ya Rabbal. Silaturahim caranya, kita kalau udah kagak mau silaturahim nih, kan kita jadinya apa? Mutusin daripada rezeki kita, mutusin rezeki kita. Di kita lagi kagak punya duit lagi, datang ke maulidan. Ada teman kita dia bawa duit banyak, kita dipersen-persenin, enak apa kagak kira-kira? Itu kan wasilah silaturahim. Udahan kagak punya duit, sama orang gedeg aja ngelihatnya. Jangankan dia lihat, buang muka aja saban hari. Kondangan banyak, pengen minjem dia malu, musuhnya mulu. Coba kalau misalnya kita punya teman banyak mah, pengen kondangan tinggal ngomong doang ibu ya. 5 orang saban 25 jigo baru 125 cepet jigo. Kelar urusan. Ada temen yang minjemin. Teman kakak yang ngaji kakak, kemudian juga sosialisasi di luar kakak, ngumpul kakak, ngopi ke kakak. Jadi orang sih ngopi kakak,
ngerokok kagak, ngumpul kagak, ngaji kagak, ngobrol kagak, diem aja kemana-mana, ditanya orang juga diem aja, nggak pernah mau ngomong apa-apa, mana mati angguran begitu mah, bang apa? Ya, kita mah hidup udah enak-enak aja, ngaji, sholat, makan, ibadah, kerja. Hujan ya, udah gitu aja deh ya. Jangan lama-lama, entar kalau makin lama lepek lagi repot urusannya. Saya udah omongin ntar pagi pas belanja sayuran. Emang soalnya yang ceramah siapa? Tuh orang Cengkareng mana ngobrol lama baju gua pada lepek. Wah, gua mah kesel banget semalam rumahnya gara-gara hujan dia kagak berhenti ngomongnya. Udah nih saya udahan ngomongnya apa jangan pakai disumpahin apa? Pakai di story WA lagi di statusin kok usahanya lama ceramahnya habis gua pada lepek mana baru beli tadi di Tanah Abang lah. Nah, lo pakai statusin gua. Ya, udah jam 11 ya. Dari jam 10 kan udah sejam ini ngomongnya. Ya, mudah-mudahan dari manfaatnya orang-orang Bayur sekitar Majlis Talim Nurul Nazom mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya berkah fid dini wa dunya wal akhirah, anaknya solihah semuanya, kemudian juga punya laki-lakinya soleh, punya bininya solihah, kemudian juga punya rezekinya halal barokah, belum punya rumah entar pulang bisa punya rumah, yang masih ngontrak bisa bikin rumah, yang belum beli motor punya motor, yang udah punya motor aja jangan punya mobil lah, ribet utang lagi kejar-kejar sama leasing mata lang. Udah gitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Jangan pada pulang dulu ya, kita guru kita mau doa. Udah gitu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu